Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyandi Catur Nugroho. Saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fauzi Triyuniko. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai IP address. Yang pertama, pengertian IP address. IP address atau alamat IP adalah alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host yang terhubung ke jaringan dengan TCP atau IP internet berdasarkan aturan dari Internet Protocol. Setiap host yang akan terhubung ke jaringan yang berbasis TCP atau IP harus memiliki IP address. IP address bersifat unik, artinya dalam satu jaringan tidak ada dua host atau lebih yang menggunakan alamat IP yang sama. Format IP address. IP address terdiri dari bilangan biner 32 bit yang dibagi dalam 4 oktet dan dituliskan dalam format 4 kelompok bilangan desimal. Sebagai oktet, kelompok 8 bit pertama dari IP address menunjukkan alamat jaringan atau network address, dan oktet yang lainnya menunjukkan alamat host atau host address. Pembagian kelas IP address. Yang pertama adalah IP address kelas A. Bit pertama IP address kelas A adalah 0 dengan panjang net ID 8 bit dan panjang host ID 24 bit. Jadi byte pertama IP address kelas A mempunyai range dari 0 sampai 127. Jadi pada kelas A terdapat 127 network dengan tiap network dapat menampung sekitar 16 juta host. IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. Selanjutnya IP address kelas B. 2 bit IP address kelas B selalu diset 10, sehingga byte pertama selalu bernilai antara 128 sampai 191. Network ID adalah 16 bit pertama dan 16 bit sisanya adalah host ID, sehingga kalau ada komputer mempunyai IP address network ID sama dengan 127.205 dan host ID 26.161, pada IP address kelas B ini mempunyai range IP dari 128.0 sampai 191.155, yakni berjumlah network dengan jumlah host tiap network 255 kali 255 host atau sekitar 65.000 host. IP address kelas C. IP address kelas C mulanya digunakan untuk jaringan berukuran kecil seperti LAN. 3 bit pertama IP address kelas C selalu diset network ID terdiri dari 24 bit dan host ID 8 bit sisanya, sehingga dapat terbentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 256 host. Lanjut, IP address kelas D. IP address kelas D digunakan untuk keperluan multicasting. 4 bit pertama IP address kelas D selalu diset 1110, sehingga byte pertama berkisar antara 224 sampai 247. Sedangkan bit-bit berikutnya diatur sesuai keperluan multicast grup yang menggunakan IP address ini. Dalam multicasting tidak dikenal istilah network ID atau dan host ID. IP address kelas E. IP address kelas E tidak diperuntukkan untuk keperluan umum. 4 bit pertama IP address kelas ini diset 1111, sehingga byte pertama berkisar antara 248 sampai 255. Selanjutnya IP tambahan. Sebagai tambahan dikenal juga istilah network prefix yang digunakan untuk IP address yang menunjukkan bagian jaringan. Penulisan network prefix adalah dengan tanda slash atau garis miring yang diikuti angka yang menunjukkan panjang network prefix ini dalam bit. Misal untuk menunjukkan satu network kelas B
267.205. Digunakan penulisan 167.205./16. Angka 16 ini merupakan panjang bit untuk network prefix kelas B. Terminologi pengamatan IP versi 4. Ada beberapa terminologi dalam pengamatan berdasarkan IP versi 4, yaitu network address, host address, subnet mask, default gateway address, broadcast address. Yang pertama, network ID dan host ID. Net ID merupakan identitas jaringan atau menunjukkan jaringan tempat komputer itu berada. Sedangkan host ID bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP atau IP dalam jaringan tersebut. Dalam satu jaringan, host ID harus unik atau tidak boleh ada yang sama. Yang kedua, subnet mask. Subnet mask ialah angka 32 bit yang digunakan untuk membedakan net ID dan host ID, menunjukkan letak suatu host apakah berada di jaringan lokal atau jaringan lain. Subnet mask untuk tiap kelas IP. Yang pertama kelas A yaitu 255.0.0.0. Untuk kelas B 255.255.0.0. Untuk kelas C 255.255.255.0. Subnet mask digunakan untuk mendapatkan network address dengan meng-AND-kan dengan alamat IP suatu host. Jadi ini adalah alamat IP-nya, ini subnet mask, ini network ID. Untuk mendapatkan network address, kita harus meng-AND-kan subnet mask dengan IP suatu host. Subnet masknya ini 255.255.255.0, kita AND-kan atau kita kalikan dengan alamat IP 202.46.249.33. Sebelum itu kita ubah dulu ke bilangan biner. Nah, ini adalah bilangan biner untuk subnet masknya, dan baris kedua ini adalah bilangan biner untuk alamat IP-nya. Lalu kita AND-kan, jadi hasil yang didapat adalah seperti baris ketiga ini. Selanjutnya yang ketiga adalah ada default gateway address. Jika suatu jaringan terhubung dengan jaringan lainnya melalui suatu piranti, router, atau gateway, apabila suatu host hendak mengirimkan pesannya ke host yang lain tapi tidak pada jaringan yang sama, maka akan dikirimkan ke gateway. Alamat ini secara default harus didefinisikan pada masing-masing host. Broadcast address, suatu alamat IP dengan tujuan seluruh host yang ada pada jaringan tersebut. Alamat yang digunakan untuk broadcast address adalah alamat yang tersebar dari host address. Kategori IP address. Yang pertama, IP statik merupakan IP address yang secara permanen dimiliki oleh sebuah mesin. Yang kedua, ada IP dinamik. IP address pada sebuah mesin yang selalu berubah sesuai dengan pemakaian IP address dalam jaringan pada saat itu, yang diatur oleh DHCP server. Lalu ada IP private. IP address dengan alamat jaringan yang khusus digunakan untuk pengelamatan dalam jaringan lokal. Selanjutnya, IP publik, IP address yang digunakan di internet pada umumnya. Nah, itu materi dari IP address. Selanjutnya saya akan membuat project simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama, kita membutuhkan satu buah server
Lalu saya akan menambahkan switch di sini, satu buah switch, lalu komputer klien. Saya akan menambahkan 3 komputer klien. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel strike. Kita hubungkan semuanya. Setelah itu kita buat IP address-nya. Kita klik servernya, lalu desktop, lalu IP configuration. Ini saya akan masukkan IP-nya 192.168.1.2. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, lanjut kita atur IP-nya, IP untuk komputer kliennya ke desktop, lalu IP configuration. Kita ketik 192.168.1.3. Jadi kita harus membedakan IP-nya. Untuk default gateway-nya 92.168.1.1. Oke, kita lakukan hal yang sama ke komputer klien yang kedua dan ketiga. Itu 92.168.1.4. Itu 92.168.1.1. 92.168.1.5. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita tes dulu ke command prompt, lalu ketikkan ping, lalu masukkan IP komputer klien yang terakhir 192.168.1.5. lalu kita enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti ini sudah berhasil. Kita coba dengan mengirimkan message dari server ke komputer klien yang terakhir. Nah, di sini tulisannya sudah successful ya. Berarti ini sudah berhasil. Kita juga bisa melihat simulasi pengiriman message tadi. Nah, ini dari server ke switch, lalu dikirimkan ke komputer klien yang terakhir. Nah, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.